Bab 2447. Aku akan mengatakan itu padanya. Tapi, balas Hertanto sambil menghela napas. Lalu, dia menambahkan, Adair, aku ingin berbicara padamu tentang masalah Kelly. Kelly, ya, dia juga orang rendahan. Saat pernikahan, si jalang ini bahkan ingin melarikan diri dengan Saka. Seru Adair. Ekspresi Adair tampak sangat suram. Dalam hatinya sangat membenci Kelly. Lalu, dia berkata dengan wajah muram, Ayah, jangan khawatir. Malam ini aku akan membuat wanita hina ini hidup lebih buruk daripada mati. Aib yang disebabkan oleh Saka terhadapku. Aku akan mengambil sedikit bunga dari Kelly terlebih dahulu. Kali ini, Hertanto justru terdiam. Dia menghela napas panjang dan berkata dengan nada lemah, Adair, ayah bersalah padamu. Adair agak tertegun. Dia menatap ayahnya dengan bingung dan bertanya, Ayah, untuk apa kamu mengatakan ini? Apa karena nggak bisa menghentikan Saka hari ini? Aku tahu kamu terpaksa karena guru negara. Tentu saja aku nggak akan menyalahkanmu. Hertanto justru terdiam. Bagaimana caranya mengatakan hal ini pada putranya? Si tua Hertanto. Bagaimana hasil penjelasannya? Saat ini, Saka tiba-tiba berjalan masuk. Ekspresi Hertanto langsung berubah. Dia segera berdiri dan berkata, Kamu. Saka, berani-beraninya kamu datang ke sini. Seru Adair. Adair tidak percaya. Dia menunjuk Saka dan berteriak, keluar dari sini sekarang. Kamu belum memberitahunya tentang aku dan Kelly yang berhubungan intim, ya? Tanya Saka sambil menatap Hertanto. Kamu berhubungan intim dengan Kelly? Tanya Adair. Kali ini, Adair tertawa karena marah. Lalu dia hendak memanggil orang untuk mengusir Saka. Namun saat ini, sebuah tangan menekan bahunya. Adair agak tertegun. Dia menoleh dan melihat bahwa ayahnya menatapnya dengan ekspresi tidak tega dan terhina. Adair, aku tahu kamu sulit menerima hal ini. Tapi, kamu harus tenang. Ucap Hertanto. Ayah, apa maksudmu? Tanya Adair dengan bingung. Saka duduk menyamping di hadapannya. Lalu menyilangkan kedua kakinya. Menunjukkan senyum penuh arti dan berkata, Ayahmu telah mencapai kesepakatan denganku. Aku nggak akan membawa Kelly pergi. Keluarga Syahrir tetap bisa menjaga reputasi dan aku mendapatkan keuntungan. Adair kebingungan. Dia menoleh dengan kaku dan menatap ayahnya. Namun, dia melihat ayahnya sedikit mengangguk dengan rasa sakit. Sialan. Seru Adair. Adair langsung marah besar. Dia baru saja ingin melompat. Tapi dia ditekan kuat oleh Hertanto. Ayah, kamu. Kata Adair dengan mata merah sambil menatap Hertanto. Adair, keluarga nggak memperlakukanmu dengan buruk. Demi keluarga, kamu berkorbanlah sedikit. Nama baik keluarga nggak boleh hancur. Ujar Hertanto. Bajingan. Kalian semua bajingan. Apa kamu layak jadi ayahku? Kenapa aku harus berkorban? Kenapa bukan kamu yang berkorban? Tanya Adair. Adair kehilangan kendali. Dia mengutuk dengan penuh rasa sakit. Urat lehernya menonjol dan wajahnya tampak menyeramkan. Dia sangat marah hingga kehilangan akal sehat. Saka memutar bola matanya. Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaan ibumu ketika meminta ayahmu berkorban? Hertanto juga agak marah dan ekspresinya menjadi muram. Tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia memang bersalah terhadap putranya. Kenapa kamu marah? Bukankah ini adalah bagian menindas orang dengan kekuasaan yang paling kalian suka? Kamu sangat senang ketika menindas orang. Tapi kenapa kamu nggak bisa menerimanya ketika giliranmu ditindas? Tanya Saka. Sampah. Kamu sampah. Seru Adair sambil menatapnya dengan ekspresi ganas. Dulu aku adalah orang baik. Kamu juga nggak memikirkannya. Kenapa aku menggunakan cara rendahan untuk menghadapimu? Itu karena kalian yang memaksaku. Ujar Saka. Saka melanjutkan. Kalian harus merenungkan.
Apa yang membuat orang sebaik aku terpaksa menjadi bajingan? Aku biasanya sangat sopan kepada orang lain. Jika aku telah menyinggungmu, cobalah renungkan di mana kesalahanmu. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Teriak Adair. Adair hampir kesetanan. Sepasang matanya menatap Saka dengan tajam. Mulutnya terus-menerus mengeluarkan teriakan marah. Saka tidak marah. Wajahnya tetap tersenyum dengan tenang. Lalu dia berdiri dan berkata, Pak Hertanto, aku nggak akan mempermasalahkan tindakan putramu yang telah menyinggungku. Tapi, jika Kelly disentuh oleh putramu sedikit saja, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Selesai bicara, dia bangkit dan pergi ke lantai atas.